Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setiawan dari Teknik Elektro Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terdapat pada mikrofon, dan terlebih dahulu mending kita cari tahu apa itu mikrofon. Nah, mikrofon sendiri merupakan alat transducer yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal audio ataupun sinyal listrik. Dari yang saya ketahui terdapat dua buah jenis mikrofon, yaitu mikrofon dinamis dan mikrofon kondensor. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari, menjelaskan tentang prinsip kerja dari mikrofon dinamis. Karena pada mikrofon terdapat salah satu materi dari pembelajaran perkuliahan di semester 4 ini, yaitu medan magnet. Sebagai contoh, saya memiliki sebuah mikrofon Bluetooth speaker yang mempunyai sistem kerja yang sama dengan mikrofon dinamis, yaitu ini dia. Ini berfungsi dengan normal ya. Cek cek. Oke, untuk mengetahui apa saja komponennya, langsung ke pembongkaran. Ya, di sini sudah saya bongkar mikrofon dan speaker Bluetooth milik ibu saya. Di sini terdapat gagang yang diisi baterai dengan muatan saya kurang tahu, yang dapat menghubungkan antara USB dan micro SD atau kartu memori, dan yang dihubungkan langsung kepada IC. Ini untuk baterai, ini untuk ke speaker, menghubungkan ke speaker, ini untuk membaca USB dan micro SD, dan di sini ada lubang USB untuk lubang pengisian daya baterai. Di sini terdapat pula untuk mengurangi noise, yaitu cup dari mikrofon. Mengurangi noise dengan cara diberikan busa tipis. Pada IC pula dapat mengatur treble, volume, bass, musik, dan echo. Pada tengah ada tombol volume yang dapat menghubungkan, ya, berfungsi dengan normal. Kita jelaskan adalah tentang adanya medan magnet pada mikrofon. Di sini yang adanya magnet dilakukan kumparan agar terjadinya medan magnet. Langsung lanjut ke video selanjutnya untuk penjelasan. Nah, selesai untuk melihat komponennya, kemudian lanjut pada mikrofon sub Bluetooth dan speaker tadi. Sebenarnya ada dua sistem kerja medan magnet. Nah, yang pertama ada di sistem kerja medan magnet di mikrofon, kemudian ada di speaker. Nah, sekarang tapi saya hanya akan menjelaskan, fokuskan kepada sistem kerja mic saja. Pada bagian mic, nah, pada bagian mikrofon di sini ada yang berbentuk biru, itu merupakan diafragma. Diafragma sendiri berukuran sangat tipis, biasanya terbuat dari aluminium, kertas ataupun plastik sebagai penerima getaran dari gelombang suara. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya, ada yang berwarna kuning, itu terdapat kumparan yang biasanya terbuat dari kawat. Kawat ini mengelilingi magnet, yang seperti kita ketahui bahwa kawat berarus dapat menimbulkan medan magnet di sekitarnya asalkan arah magnet sesuai dengan aturan tangan kanan. Nah, untuk aturan tangan kanan sendiri berbentuk seperti ini. Nah, jari jempol untuk menunjukkan arah kecepatan muatan dengan simbol V, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dengan simbol B, kemudian telapak tangan terbuka menunjukkan arah gaya magnetik dengan simbol F. Kemudian ada pertanyaan, apabila terjadi hal yang sebaliknya, apakah akan mendapatkan medan magnet? Nah, pada awal tahun 1830
Faraday dan Henry berhasil menjawab penelitian yang berulang kali bahwa ketika medan magnet pada gambar ketika magnet mulai didekatkan pada kumparan terdapat arus yang terukur oleh galvanometer, namun arus hilang dalam beberapa saat. Sifat ini disebut flux listrik, bahwa yang terjadi pada lilitan kawat yang terbalik akan menimbulkan arus listrik, membuat medan magnet melawan arah medan magnet. Nah, kembali ke topik pembahasan. Dari penjelasan tadi didapatkan hukum yang berlaku pada kumparan dan cara pengaplikasiannya kepada kumparan yang ada di mikrofon. Sebagai alat transducer, memiliki sebuah gambar untuk lebih jelasnya, yaitu nih, pada gambar ini menggambarkan bagaimana sinyal input dan output yang dihasilkan. Sinyal input berupa gelombang suara. Nah, gelombang suara akan menabrak diafragma yang sangat tipis ini, sehingga diafragma akan mengalami getaran. Nah, saat diafragma bergetar akan membuat koil atau kumparan yang kuning, kumparan ikut bergetar beriringan dengan getaran di diafragma. Nah, karena kumparan bergetar, terdapat ada magnet yang di dalam sini, di tengah intinya, akan menimbulkan sinyal listrik atau yang kita sebut dengan sinyal audio. Nah, untuk pembacaan dari sinyal tersebut sudah dapat dibaca dengan menggunakan amplifier, membuat sinyal audio tersebut menjadi lebih besar dan atau lebih nyaring, menjadi lebih nyaring. Kesimpulannya, getaran yang terjadi pada kumparan dengan magnet yang ada di tengahnya atau di dalamnya akan menghasilkan medan magnet dengan output sinyal listrik atau sinyal audio. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.